Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kedatangan tamu spesial. Ini udah lama banget nih. Ini salah satu inspirasi saya dan juga motivator lah. Yang kemarin sempat juga bertiga, ini udah lama banget ini bertiga. Karena ada awal-awal kita bikin video bareng dia nih. Sekarang kita kumpul lagi bertiga. Mungkin ada yang lu udah lupa kali. Boleh dikenalin dulu nih. Namanya siapa nih? Mungkin ada penonton baru. Ini udah ribuan loh ya nonton. Ternyata ditinggal selama 5 bulan. Alhamdulillah ya peningkatannya ya. Luar biasa. Udah sampai luar negeri. Makanya kita lagi sibuk bikin translate. Iya. Oh, pakai CC tuh sekarang. Pakai JC. Alhamdulillah lah mantap. 5 bulan hilang gua. Alhamdulillah sekarang balik lagi, ketemu lagi ya kan. Seneng sih rasanya, tapi apa ya, bagian dari perjalanan mungkin, bagian dari perjalanan bahwa ya manusia itu bergerak ya sih. Benar. Enggak, nama lu dulu siapa? Nama lu. Nama gua udah kenal kali orang. Belum ada yang baru kan, kemarin kan baru ratusan. Awal-awal kita bikin video ya bertiga deh ya. Ini udah ribuan nih. Oh, dari ribuan. Jadi satu. introduction dulu. Iya. Introduction dulu nih. Nama gua Fahmi Alamsyah. Sering dipanggil Fahmi, kalau di rumah sih Panjul lu dipanggilnya. Nah itu ya. Kemarin kita ada Fahmi, ada Bang Riko, dan saya sendiri Arif Pratama. Ini udah kembali seperti awal. Itu pas awal-awal kita bikin video, bikin acara ini sharing positif, ngobrol positif. Ketemu lagi sama kita. Formasi awal. Formasi Ini awal. udah berapa bulan lo hilang lo? 5 bulan lah, sekitar 5 bulan hilang. Bukan hilang ya? Mana ya? Pergilah. Mencari pengalaman, Mencari ilmu ya, mencari ilmu, mempraktekkan apa yang kemarin luar biasa. kita sharingkan langsung. Berarti sekarang sharingan lagi nih. Ya, kita Sharingkan lagi nih, berarti udah 5 bulan tuh banyak dong pelajaran-pelajaran dan praktek-praktek yang udah dipraktekkan. Dan juga dapat ilmu baru nih. Boleh kali. Seakan-akan Dikit-dikit luah lah. banget gitu ya, balik ke sini ya. Sharingin lah. Enggak lah. Ya sama aja sebenarnya gitu kan. Tapi lebih ke ya kita kan sharing di sini gitu kan, berbicara tentang motivasi dan segala macamnya gitu kan. Nah, selama kemarin itu memang praktek secara langsungnya. Praktek bagaimana menerapkan ini dalam kehidupan nyata. Enggak cuman omongan doang gitu. Benar. Kayak contohnya aja satu itu kalimat ingin berubahlah dari diri sendiri gitu. Berubahlah dari diri sendiri. Nah, itu benar-benar apa ya? Buat gue tuh itu suatu hal yang mudah diucapkan ya kan? Berubahlah gitu kan, tapi diri sendiri ya kayaknya gampang banget gitu kan. Tapi ketika turun ke lapangan dan dipraktekkan gitu, ternyata nggak cuma diri sendiri yang ingin berubah gitu, ada faktor dari luarnya yang membuat kita juga ada perubahan, entah itu situasi, kondisi gitu kan. Itu membuat kita belajar gitu. Karena ya kita manusia bergerak gitu, harus ada pertumbuhan. Kalau nggak ada, emang batu gitu aja gitu. Udah progres lah ya. Ya, karena nah itu dia tuh, gua nemuin di situ tuh ada 2 perubahan yang gua simpulkan ya. 2 itu tadi yang dari dalam diri sama yang dari luar eksternal. Itu tadi eksternal gitu kan. Nah itu benar-benar secara langsung di kehidupan nyata gue disuruh berubah gitu. Bukan berarti berubah Power Ranger ya, bukan ya gitu kan. Tapi emang dari diri gue sendiri, niat gue pada saat itu ingin menjadi lebih baik dalam diri. Di eksternal secara nggak langsung pun ketika emang kita sudah niat gitu, sudah ingin melakukannya, itu mendukung juga dari eksternal. Kayak ada memberikan saran, mulailah dari ucapan dulu. Kadang ingin berubah itu kan banyak nih tahapannya gitu kan. Sedangkan gue pribadi pada saat itu nggak tahu tahapannya untuk berubah kayak gimana sih gitu kan. Hanya cuman pengen berubah menjadi lebih baik. Nah, alhamdulillahnya eksternal ini
mendukung gitu. Kemarin itu cobalah berubah dari segi ucapannya gitu. Ucapannya apa ya, ya yang baik-baik lah gitu kan, yang positif itu dimulai dari ucapan terus tindakan dan ya, Eksternal ini, maaf nih, saya potong nih. Eksternal itu yang mungkin lu tangkap orang atau situasi atau keadaan. ya semuanya sih orang Oh, itu orang ada juga. orang gitu kan yang datang ke gua terus ngasih Ngasih- tahu ngasih- gitu ngasih kan. itu, Ya motivasi. ya kalau gua sih ngasih tahu karena gua emang nggak tahu awal. Oh, Nah itu apa ya, ada tuh istilahnya juga kalau nggak salah gain pleasure. Gain pleasure itu ya dari eksternal yang membuat yang lu nggak tahu bayangannya apa terus jadi dikasih tahu ya jadi tahu gitu. Kayak Ya. contohnya pas kecil aja deh, kita nggak tahu cara jalan, dikasih tahu nih sama orang tua dituntun gitu kan. Itu kan dari karena ada ini ya, dukungan. ada dukungan alhamdulillah secara nggak sengaja gitu, sebenarnya nggak sengaja. Dan apa ya, mungkin karena niatnya yang emang alhamdulillah lurus langsung ke atas kali ya gitu. Jadi ya alhamdulillah menurut gue dari pribadi gue yang lama dan yang sekarang itu ada peningkatan. Walaupun ya ini menurut gue pribadi gitu kan, setidaknya kan ya diri kita sendiri yang yang merasakan lah ya. Betul. Terus mungkin ada pas masa-masa di perjalanan ada nemu-nemu mungkin sesuatu praktek yang mungkin agak sulit gitu. Kita kan ada niat baik gitu kan, ingin berubah. Nah, pasti ada faktor mungkin eksternal ataupun di internal yang udah dah jangan berubah gitu, gini aja udah. Banyak juga yang kayak gitu. Nah ada. itu menjadi sebuah tantangan kalau menurut gua. Jadi kita balikin lagi, sempat juga keikut gitu dengan yang di eksternal, karena kan yang pada awalnya aja niat untuk berubah dan ada eksternal yang baik gue ikutin gitu kan, terima. Terus ada juga yang begini nih caranya gitu kan, lu nggak usah bangun pagi lah segala macem gitu kan, karena misalkan yang penting kerjaan selesai dan lain-lainnya gitu kan. Nah itu menjadi tantangan gua, tapi yang gua lakukan cuman satu, balik lagi ke niat awal. Ngelihat lagi karena emang ya niat gua untuk baik gitu kan. Ketika dia bilang misalnya itu adalah suatu keburukan, pada awalnya gue nggak tahu itu suatu keburukan ya gitu. Ketika dicoba dan ternyata nggak pas untuk gue, baru gue nilai. Yang penting udah dicoba dulu. Dulu. Ya, jadi semuanya diterima nih gitu kan. Nah nanti ya kita sendiri deh yang nilai mana yang enaknya gitu kan. Dan yang baik buruknya pun pasti tahu kalau emang udah mempraktekkan itu. Iya. Gitu ya. Luar biasa. Nah kalau Bang Riko, Bang, ngalamin juga gak sih apa yang gue alamin Nggak kayak gitu. Gue bingung sebenarnya. Oke. Tadi mungkin itu cerita mungkin salah satu yang dipelajari yang mungkin paling kenal lah dari Pahmi ya selama mungkin beberapa bulan ini tentang perubahan. Karena katanya tadi perubahan itu ada dua faktor, dari dalam diri internal dan juga faktor eksternal atau dari luar. Nah, mungkin menurut Bang Riko, perubahan itu di dua faktor tadi itu ada nggak memang dari faktor eksternal itu? Karena kan kita kemarin pernah juga mendengar bahasa segala sesuatu kan berasal dari dalam. Berarti yang di luar ini nggak ada dong. Nah, itu gimana tuh? Ada faktor eksternalnya tuh di sisi mananya gitu? Sekarang udah makin pinter ya ngomongnya. Luar biasa. Pernah dengar tuh? Mungkin Sekalian dijawab aja, Pak. mungkin bisa dijawab lah. Memang ada nggak sih faktor eksternal itu? Faktor dari luar itu? Atau hanya apa gitu? Pinter banget sih arahinnya. Gue kayak gitu. Bang Riko sih. Dari gua susah nih ngangkat deh. Tapi sebelum gue jawab, kalau untuk
ini versinya gue di zaman dulu. Ada 2 prinsip yang menurut gue pakai untuk berubah. Apa itu? Yang pertama, mungkin pernah kita bahas dulu di zaman-zaman podcast yang lama. Yang pertama, pura-pura. Yang kedua, kepaksa. Ya, itu 2 hal ini. Karena di 2 ini yang gue banyak perubahan. Ya. Kadang kita berubah karena kepaksa. Ya, dengan keadaan, dengan masalah yang tiba-tiba datang, dengan hal yang tak terduga, akhirnya membuat kita mau nggak mau, misalkan kita kejebak di pulau dan mau nggak mau kita harus belajar berenang, atau kita kecebur lah ya kan, terpaksa bisa berenang, ya kan? Atau sebaliknya dengan pura-pura. Itu. Jadi pertanyaannya dulu tuh, kita mau pura-pura dulu nih belajar untuk berubah, atau kita akan dipaksa berubah. Dan bahkan secara perkembangan zaman pun orang tergiring dipaksa sama zaman untuk berubah, mau nggak mau, ya kan? Kalau dia kekeh sama pendirian dan prinsip awal dia, ini akan tergerus sama zaman, nggak akan ikut perubahan, ya itu kan. Ini yang prinsip yang dulu sempat yang gue rasakan, prakteknya ke arah sana, berubah tadi. Nah, kalau tadi bicara tentang perubahan itu dari dalam diri, atau mungkin kita sempat belajar sebenarnya yang di dalam ini yang berperan penting kan? Terus yang di luarnya ada apa enggak? Atau seperti apa? Apakah datang sendiri ataukah kita yang menyebabkan itu datang? Nah itu ya kan? Kalau secara pelajaran yang kemarin jelas bahwa sebenarnya efek yang di luar itu berdasarkan yang di dalam, ya kan? Nggak akan datang yang di luar ketika nggak ada niat di dalam. Gitu. Ya kan? Seperti prinsip misalkan kita berniat pengen berubah tadi, terus malah didatangkan masalah. Nah, itu kan buah dari dalam. Ya kan? Sebabnya kenapa didatangkan masalah? Kan kita pengen berubah. Kan gitu. Kalau nggak didatangkan masalah tadi, gimana cara kita ngerubahnya? Ya kan? Ibarat besi lempengan pengen dirubah jadi pedang. Dipanasin dulu. Apakah didiamin aja tanpa ada digetok, dipanasin, dibakar segala macam dia akan berubah jadi pedang? Kan enggak. Ini kan salah satu faktor yang menyebabkan perubahan tadi bisa kita rasakan, ya kan? Artinya di tempat pun ada, nggak cuma sekedar masalah aja. Ada tadi yang dibilang dukungan, ya kan? Karena ya mungkin ketika kita pengen berubah, yang mungkin level kita masih kita nih ibarat apa ya? Kita tuh ketika pengen berubah, kemudian nanti ada kayak diarahkan gitu. Lo kan pengen berubah, lo nanti gue datengin si A ya, biar lo punya wawasan sedikit. Ketika nanti ketemu masalah ini, lo kuat. Nah gitu loh. Setelah melewati masalah ini, karena pengen berubah lebih dari ini, nanti didatangkan lagi pemberi sarannya, pendukungnya, nambah wawasannya, ya kan, untuk nanti menghadapi level selanjutnya. Nah, itu loh. Jadi sepaket yang ngelokasi itu, nggak cuma ujung-ujung itu langsung brok masalah aja terus pikir sendiri lo, enggak. Ya kan? Sebagaimana kita mau ujian nasional, ada kisi-kisi, ada pertanyaan atau jawaban yang nanti kita akan jawab di situ. Itu kan. Tapi pastikan emang semua yang ada di luar itu pengaruhnya adalah dari dalam. Jadi sebenarnya kalau misalkan dibilang ya terlepas dari benar salahnya yang gue sering sampaikan, wah ketika ada yang di dalam ini tuh mempengaruhi banget yang di luar. Gitu. Itu aja dulu, Pak. Jadi yang kalau yang di luar itu memang berasalnya dari dalam gitu ya. Akibat yang ada di dalam, efek lah. Mungkin dari dalam ini terpancar keluar, kita niatnya mau berubah, datang nih yang Tuhan kasih gitu mungkin ya, untuk merubah kita berubah dari mungkin ada tekanan atau masalah-masalah gitu ya. Terus juga ada juga paket-paket dari motivasi gitu tadi. Gimana? Ya memang dari
controlling sistemnya adalah diri kita sendiri. Entah itu yang dari luar pun ujuk-ujuk datang, ya itu pun secara mungkin gue nggak sadar pada saat itu ujuk-ujuk datang gitu. Itu Karena emang pada kalau ditarik lagi emang pada dasarnya niatnya tadi gitu, karena udah berniat dan itu datang gitu. Ada orang yang datang memberikan saran solusi gitu di sana. Nah ketika melakukan itu dan menontonnya gitu, itu seru gitu. Ternyata banyak juga memang ada kadang kan ya namanya pikiran udah memprediksi atau menilai lah, menjudgment gitu kan. Oh begini nih caranya ketika kita datang, ternyata ketika dipraktekkan berbeda. Nah itu kan kalau emang pada saat itu kok beda ya, kok nggak sesuai apa yang dia katakan gitu kan. Nah, ternyata belajar lagi dengan mungkin Tuhan dengan caranya begitu membuat kita wawasan kita luas. Pasti ada maksud deh di setiap kejadian tuh. Pasti ada maksudnya. Balik lagi ke tentang kesadaran kita ini, kadang-kadang memang kita tuh sering nggak sadar ya, kebanyakan memang kita niatnya mungkin udah ingin berubah, tapi dari pas di luar, pas prakteknya ada mungkin orang ataupun keadaan bukan ini deh perasaan yang gue minta gitu ya. Padahal memang itu untuk jawaban dari doa kita loh, karena kita mungkin nggak peka lah bahwa itu adalah salah satu jawaban atas doa, atas keinginan yang di dalam ini loh. Contohnya aja gini deh, kayak misalkan ya ingin berubah hal baik, kita lebih rinciin gitu. Kayak gue pengen lebih sabar deh dari gue yang kemarin. Itu niatnya ya, pengen menjadi lebih sabar dari yang kemarin. Yang didatangkan pasti yang kesel. Nah iya itu. Ya memang kayak kalau pada saat itu belum tahu kenapa datangnya yang kesel mulu, bikin kesel melulu sih gitu kan. Gue mau sabar. Gue kan pengen sabar. Dan ternyata ya dibalik aja gitu kan. Kalau emang dunia dia baik-baik saja, nggak belajar. Gimana prakteknya gitu? Iya. Kayak gitu. Ya, itu salah satunya ya. Karena mungkin walaupun kita mengarahnya mungkin ke arah cobaan atau ujian ya, itu salah satu juga doa kita loh. Karena mungkin pernah dengar bahasa Tuhan itu tidak memberikan cobaan atau ujian melebihi kemampuan umatnya. Mungkin itu, kalau koreksi lah kalau salah ya. Kalaupun kemampuan kita mau naik level, diujinya mungkin ngerasa lebih berat lagi atau dari tahun kemarin, ini salah satu mau ditingkatin itu levelnya. Sebenarnya bukan lebih berat dari yang kemarin bahasanya. Kan tadi jelas kalau kalimat itu ya. Balik lagi terlepas dari itu benar atau enggak kalimat itu tadi ya. Tapi kalau mengacu dari kalimat yang tadi juga, itu pun sering kita dengar juga. Wah, sebenarnya nggak ada yang lebih berat kan? Iya, benar. Ya kan? Cuma kita belum sadar dengan kemampuan yang kita punya kan. Benar. Ya. Padahal sebenarnya kita mampu lewatin itu. Cuma kan karena ini mungkin hal yang baru, padahal kita tadi sudah bertumbuh dari yang sebelumnya. Ya kan? Artinya kita bisa dong ngelewatin ini sebenarnya. Cuma karena kita tadi mungkin masih belum menyadari bahwa kita tadi mampu, akhirnya anggap itu wah lebih berat dari yang kemarin. Iya. Memang mungkin di levelnya agak berbeda mungkin ya. Di apa tuh? Kemampuannya itu dia mungkin yang disebut pertumbuhan gitu. Iya. Pertumbuhan karena kita udah ngelewatin nih yang kemarin level 1 ya kan? Artinya di kemarin kita udah ada lebih, ya kan? Terus kita ke yang berikutnya dengan standar yang kita punya sebenarnya. Iya. Karena kan nggak akan lebih dari yang itu tadi. Tapi karena kita sudah melewati fase pertama, ini kita udah naik. Nah, kita ketemu level dengan barisan yang sama. Kayak misalkan kelas, anggaplah kelas 10 misalnya. Ujiannya buat kelas 10. Benar. Ya kan? Kalau disuruh ngerjain ujian kelas 11 berasa berat banget gitu. Itu karena dia belum tahu itu tadi. Ketika dia udah lulus di ujian kelas 10, naik dia kelas 11 kan. Ketemu ujian kelas 11. Ya kan? Aduh. Itu. Jadi sebenarnya sesuai takarannya. Takarannya. Benar.
kalau kita sadar. Sadar. Kadang ya itu kita sering nggak sadar sih, Pak. Ya makanya kita juga di sini ya sering-sering biar sama-sama menyadarkan lah. Sama-sama menyadarkan mungkin yang belum tersadar. Karena memang gini nih, ya, gue secara pribadi mengalami bahwa misalkan apa yang disampaikan mungkin dulu ada yang motivasi gue dengan gue pernah ngalamin ini nih dan gue menghadapi ini dan solusinya begini, akhirnya begini hasilnya. Ketika gue mempraktekkan hal itu, ternyata yang gue hadapi berbeda, cara menyelesaikannya berbeda dan hasilnya berbeda. Kenapa? Ya kan? Karena Allah itu mau unik. Ya kan? Kadang apa yang kita pikirkan ini aja kadang-kadang nggak sesuai yang kita pikirkan. Nah itu Nggak sesuai. Karena ini yang kalau misalkan kita belajar peka tadi lucu gitu. lucu aja. Lucu gitu. Lucu yang mana ini kayak ngajak-ngajak tebak-tebakan. Benar. Kayak kita belajar tentang misalkan tadi yang sabar tadi kan. Mungkin kita diajarkan nanti akan datang yang ngeselin atau mungkin kayak gimana. Mungkin kita sudah terbayang nih, wah nanti kalau ada orang ngeselin kayaknya bakal datang nih yang ngeselin, nanti gue begini dah gitu kan. Tiba-tiba emang ada yang ngeselin, cuma porsinya yang berbeda, yang nggak kebayang sama kita. Unexpected. Nggak ketebak sama kita tadi kan, ya. Akhirnya kok beda sih, kok jadi begini sih. Padahal kita sudah dikasih kisi-kisi dengan dikasih motivasi, kasih apalah arahan lah gitu seperti itu. Bahwa kalau misalkan kita pengen belajar sabar nanti nggak ujuk-ujuk dunia ini damai. Benar. Ya kan? Akan datang nih baik orang maupun keadaan yang menurut kita itu ngeselin gitu kan. Nah cuma porsinya atau keadaan apa bentuknya atau orang seperti apa yang datang kita nggak bisa tebak. Ya kan? Entah kayak itu kita mikirnya nanti teman kerja nih atau mungkin orang luar nih begitu. Tahu-taunya di dalam rumah. Ya. Yang bahkan yang mungkin kita tadinya itu mempersiapkan diri untuk belajar ke orang yang di luar, tapi tak mempersiapkan diri untuk belajar untuk orang yang di rumah, akhirnya kebawa sama yang di rumah. Ya kan? Jadi kesel, tapi balik lagi, inget dong, inget kemarin pengen belajar apa, kan? Itu yang perlu ditarik terus. Makanya setiap hari ketika kita pengen berubah, spesifik lah berubahnya ke arah mana. Nggak ujung-ujung bilang pengen berubah lebih baik ke arah mana baiknya, ya kan? Biar lebih jelas. Sehingga ketika lebih jelas tadi kita bisa terus periksa dalam diri kita tadi. Gue udah kalau tadi bahasanya sabar, gue udah sabar belum ya hari ini, ya kan? Entah kayak tadi gue bangunnya udah mepet kesiangan terus mau kerja terus motor kepake gimana sih ini, itu sabar belum sih gue? Atau mungkin pas di kantor tadinya gue ini tiba-tiba ada yang ngejeblak aja kayak mau sewot, sabar nggak sih gue? Gitu kan? Artinya di porsi spesifik tadi kita bisa koreksi terus gitu, bisa pantau. Ya kan? Kalau misalkan kita global bahasa gue pengen berubah jadi baik kan banyak, nggak cuma sabar doang. Bener. Ya kan? Lo ketika dimintain tolong mau nggak? Ya kan gitu kan? Karena pengen lebih baik. Nah itu, atau dari segi kerjaan yang kemarinnya biasa aja lu pengen meningkatkan, itu kan karena lebih baik namanya. Nah ini harus spesifik sehingga kita bisa pantau terus perkembangan dalam diri kita. Ingat kan? Karena yang lebih tahu tentang diri kita ya kita sendiri. Itu penting. Kalau di level ini kita belum mampu, wajar kalau level ini mengulang terus. Pelajaran kelas 10 ujian ngulang terus, kita kelas 10 lagi belum lulus ya. Belum lulus. Ya, kayak kemarin siapa itu yang ngomong itu katanya hari ini ngeselin, besok datang ngeselin lagi, besok ngeselin lagi. Ya artinya kelas 10 itu belum naik-naik. Iya, maksudnya kesel. Memang sih konsisten itu tuh, tapi ya baliknya. Kalau misalnya kita mampu lewatin itu, nah levelnya kan berubah. Levelnya itu level kelas 11. Iya. Walaupun datang lagi dia sendiri mungkin atau orang yang sama yang ngeselin tadi datang, cuma porsinya udah berbeda. Itu ya, dipahami itu, makanya lebih ke dalam karena emang apa yang di luar itu tergantungnya di dalam. Bahkan perilaku, sikap, kebiasaan kita pun ini kan yang di luar, ini cerminan yang di dalam. Iya ya, kalau misalkan kita malas apa segala macam lah, frontal bahasanya mungkin kan, atau ngeselin orang, itu kan karena yang di dalam. Manage yang di dalamnya kita nggak ketemu.
Itu. Jadi gimana kita bisa mengendalikan yang di dalam, bukan menghilangkan, mengendalikan yang di dalam, keluar pun ya kan jadi lebih baik. Atau kayak ucapan aja, ini kan berangkatnya dari dalam, nggak ujuk-ujuk ucap gitu. Iya. Kecuali yang latah itu udah lost control gitu, langsung kesebut aja. Tapi kan berangkatnya yang dari dalam. Kenapa dia lost control? Karena di dalamnya konslet. Ya, karena mungkin masih ada perdebatan yang mungkin di luar sana. Kalau yang kita tahu ini sekarang, segala sesuatu itu nggak ada yang kebetulan. Mungkin di sini kita setuju, tapi mungkin di luar sana apa iya gitu ya. Kemarin gue nemu duit itu kebetulan kok. Ya, kebetulan Iya, ketemu kebetulan duit. nemu duit ya. Tapi gimana nih bang? Kita mungkin sharing ini itu karena kita tahu yang kita pahami sekarang ini kan segala sesuatu berasal dari dalam. Berarti yang di luar tadi pancaran yang di dalam. Mungkin kita juga ketemu uang atau yang kita anggap itu kebetulan, padahal itu kan dari dalam juga. Ini mungkin bisa di-sharingkan bang. Yang kita pahami tadi itu segala sesuatu nih gimana? Konsepnya nggak ada yang kebetulan gitu. Konsepnya ya gimana gitu. Ya, kalau emang berdasarkan pelajaran itu emang begitu. Nah, berarti memang yang gua pahami ya, terlepas dari orang pahamnya gimana. Yang gua pahami ini kan sharing ya. Sharing kita. Nah, emang nggak ada yang ujuk-ujuk gitu, nggak ada yang kebetulan. Memang bahkan nemu duit sekalipun nggak ada yang kebetulan. Sebelum kita nemu duit, apa berangkatnya di seminggu sebelumnya kah? 2 hari atau sehari sebelumnya? Atau di hari yang sama sebelum kita ketemu duit, muncullah kita keinginan atau niat atau doa dalam diri kita. Jadi gue pengen punya duit, pengen butuh duit lah dan segala macam bentuknya. Yang akhirnya diarahkan ke arah sana. Ya. Atau mungkin hal apa yang udah kita siapkan enaknya kalau misalkan dapat duit. Nah, ini kan salah satu bentukan yang kita pancarkan dari dalam. Ya kan? Sehingga pada kenyataannya nanti kita akan mendapatkan hal itu. Ya kan? Kalau kita belajar lagi lebih geser lagi, cuma agak-agak nyimpang apa ya. Banyak ke yang masalah doa, energi yang kemarin untuk malam semesta, sebab akibat, bahwa tidak ada suatu yang kebetulan, bahkan yang kita dapatkan hari ini pun sudah kita persiapkan dari sebelumnya. Kasarnya itu nggak akan ketemu kita hari ini karena kalau kita di belakang tuh nggak ada persiapannya di belakang. Ya kan? Bahkan yang kasarnya kita ngobrol bertiga saat ini sekalipun itu sudah kita persiapkan. Bukan hal kebetulan. Karena niat lu tadi kan pengen berubah. Dari Cipami mungkin gue pengen sharing nih. Pengen berubah kan berubah lebih baik. Ketika bahkan itu juga ketika lu pengen gue bingung nih, gue pengen berubah tapi ketemu begini. Misalkan contoh ini kan diarahkan sama Allah tadi, diarahkan nanti lu ngobrol sama si A dah. Mungkin lu bisa kebuka. Kasarnya gitu. Gue sering ngerasa ketika gue mentok nih mikir kan kayaknya gue nggak ketemu jawaban. Ujung-ujung gue belum nanya, belum ngomong, tapi obrolan itu keluar. Udah duluan ya. Kan? Ini ya, gitu kan, ternyata. Kebetulan. Nah, tapi nggak kebetulan karena ini yang kita cari. Itu loh. Bener. Jadi segala yang datang itu tuh emang diarahkan. Karena yang kita keluarkan tadi kita nanya, kita nyari, kita pengen tahu, kita minta. Ya kan? Ini berdasarkan itu. Jadi kalau misalkan, loh kok kalau misalkan semua yang nggak ada yang kebetulan, kenapa yang datang ke gue sih rumit-rumit banget? Masalah terus. Iya, nah itu. Ini, lu ya? Iya, apa ya, bisa dibilang kalau kebetulan tuh, menurut gue pribadi, kurang peka lah. Nah, iya. Kurang pekanya, kita melihat sesuatu. Kayak kita aja nih ngobrol gitu kan, bisa aja kita ini juga dibilang kebetulan gitu kan. Tapi kan, itu dia tadi Bang Riko kita tuh udah mempersiapkan di sini gitu. Nah, dan di sana pun kan ada proses. Kayak gue aja berangkat dulu dari rumah gitu kan. Jadi kan emang udah diniatkan ya. Udah ayo. Kalau nggak apa ya, kiasan menurut kebetulan itu sebuah kiasan kalau kita tuh kurang
apa nih sebelumnya gitu, apa nih Benar, niat benar, kita benar. gitu. Ya, tadi nggak sadar ya. Nggak sadar. Karena mungkin kita kaitkan dengan bahasa, salah satu bahasa itu, Tuhan tidak akan merubah suatu kaum kalau bukan kaum itu sendiri, Heeh. atau enggak merubah nasib seseorang kalau enggak orang itu sendiri yang merubahnya. Heeh. Berarti ada peran penting kita buat nentuin masa depan gitu, atau enggak ke depannya gitu. Iya. Berarti memang walaupun yang terjadi nanti ke depan itu adalah salah satu yang udah kita inginkan gitu Iya. kan. Ulah kita sendiri. Ulah kita sendiri. Iya, terlepas dari kita inginkan atau tidak. Iya, Iya, hasilnya ya. hasilnya. Kalau misalkan tadi itu kok kenapa sih yang datang ke gua nih malah masalah, Nah, itu. malah apa namanya yang ribet-ribet, yang rumit-rumit kan Iya, gitu iya, kan. iya. Itu karena kita sendiri yang minta. Yang sebelumnya Nah, dari kita sebelumnya. Kenapa? Dari yang kita khawatirkan, Iya, iya, dari yang kita takutkan. Itu kan secara nggak langsung kita minta, ketakutan itu datang, masalah itu datang, kekhawatiran itu datang. Ya kan? Makin besar lah khawatir tadi, makin terjadilah itu. Iya, iya. Ya kan? Makin kuat Ya jadinya. walaupun kita nggak pengen, Iya, iya, iya. walaupun tidak kita inginkan, itu terlepas dari kita inginkan kah atau kita tidak inginkan sekalipun akan kembali ke kita tadi. Ya, karena yang datang ini, yang kita yang narik gitu. Bener. Ya, bahkan ketemu orang baik sekalipun itu karena dari kita. Nggak ujuk-ujuk ketemu, jalan nggak ujuk-ujuk, nggak ada yang kebetulan. Gitu. Semua udah di apa namanya sudah kita persiapkan sebelum. Bahkan masalah sekalipun. Ya kaset tadi kan di versi sabar aja udah keukur. Kita pengen sabar, kita narik yang kesel. Ya kan? Dikasih kesel lah. Ya, itu untuk melatih kita ke Sabar. bertentangan mungkin kan, tapi Iya. berhubungan. Ya. Karena untuk membenahi diri kita tuh pengen jadi sabar. Bener. Ya kan? Gimana kita mau dibilang Iya, sabar iya, kalau iya, kita nggak pernah melebihi dari batas kesel tadi. Ya. Itu, Pak. Mungkin kita minta sabar tadi ya, terus kita pengen kesel. Kan gua tadi udah bilang bukan ini yang gua minta gitu. Kok gini yang dikasih gitu ya? Iya. Nggak sesuai keinginan dong. Menurut kita. Iya. Padahal menurut Tuhan itu kan lu kemarin mintanya ingin sabar, ini gua kasih ini loh. Ya sama kayak dulu Ujiannya, deh, ceritanya satu dikit dah. Buat udah lama belum? Nggak apa-apa, bisa Bisa sampai sore bisa ya. Biasa kalau ngobrol begini tuh suka 10 jam. Oh iya. Udah nggak kerasa tuh. Salah satu hasil doa yang kita dulu rasakan mungkin. Ya, gue pernah berdua sama istri punya keinginan punya anak. Kenapa dua kali gagal. Mulut pengen, ya kan? Iya. Tapi ternyata mungkin dirasa gue ini, aduh masih banyak Iya. PR di rumah, kan? Iya. Apalagi di zaman dulu gue punya kucing aja 26, ya kan? Bahkan di kamar belakang udah buatnya kucing semua gitu kan? Yang di teras juga belum ada renovasi, ya sih belum ada kesiapan gue untuk nerima itu, nerima doa gue tadi. Ya kan? Iya. Artinya kan ketika gue doa pengen minta anak tadi, banyak yang gue siapin. Benar. Mempersiapkan Wadah. Mempersiapkan. Ya kan? Siapan baik ini dibersihin dulu nih dari kucing-kucing nih, misalkan gitu kan. Bersihin dulu. Dan itu terjadi kan, seiring. Iya. Bukannya karena tadi gue mempersiapkan secara keinginan, tapi dipaksa. Ya kan? Paksa akhirnya kucing mulai bersih, mulai direnovasi, mulai siap, oh ini steril, ya kan? Mungkin ini tadi kamar udah disiapkan, gitu. Menyambut. Nah, Lebih menyambut. akhirnya kemudian yang ketiga dikasih. Yang kedua, kenapa gagal? Nah, itu balik lagi. Artinya bukannya Allah itu nggak kasih kita setiap kita doa. Nah, bahkan udah dikasih, cuma ada kalau bahasa yang kemarin gue sempat dengar, ada yang namanya buffer time. Iya. Masa tunggu, loading. Buffering. Iya. Antara doa kita dengan terwujudnya doa itu. Iya. Ada masa tenggang. Nah di masa tenggang ini ibarat kalau kemarin kita contohkan, kita pesen
di online apa Ya, online, terus nanti diterima sama dia, kemudian dikirim ke kurir. Nah ini kan mau sampai ke kita ini ada jeda. Benar. Nah di jeda inilah kita tadi nyambut atau enggak. Ya kan? Sering kita kalau misalkan si kurir datang ke rumah nih, kita nggak ada di rumah atau mungkin alamatnya nggak ketemu, balik lagi dia. Ya. Ya kan? Benar. Nah, itu sama dengan konsep yang tadi. Artinya si doa ini mau datang nih, ngewujud ke dalam kehidupan kita, cuma entahkah kitanya belum siap atau alamat tadi tidak ketemu kan. Jadi balik lagi. Tunda waktu. Ya kan? Apakah sampai nanti pengembalian dana? Atau kan nanti emang nggak jadi itu datang. Tergantung persiapannya kita tadi. Dan pun memang kalau di runut nggak ada. Ketika ini pun hadir, kita yang minta. Gitu kan? Ya bahasanya itu ini secara tersiratnya adalah doa kita. Kita khawatir itu doa kita. Kita takut itu doa kita. Kita bersyukur itu doa kita. Kita ikhtiar, kita melakukan persiapan itu doa kita. Nggak cuma sekedar kita ngucap doa itu. Ya kan? Karena inilah bentukan dari semua yang ada yang kita punya dalam diri kita ini. Kita gerakan ke arah tadi, kita kepengen punya apa, itu punya bentuk doa. Ya, ikhtiar kita, kenapa kita lebih keras ikhtiarnya? Karena pengen apa? Kan banyak, itu doa. Iya. Itu doa. Kalau cuma sekedar kerja tanpa ada rasa ingin jadi apa, ingin seperti apa, itu kan anggaplah itu bukan doa lah kasar. Gitu. Tapi kan apa yang kita lakukan selama ini mengarah ke sana. Ya kan? Bahkan bangun, kenapa bangun mau lebih pagi? Karena apa? Ya kan? Kenapa mau kerja lebih keras? Karena apa? Kenapa pengen lebih ini lagi? Karena apa? Kan banyak. Nah, kepengen itulah bentukan doa tadi. Cuma kenapa rasanya kok gue pengen begini, kok nggak kesampaian? Ya bukan nggak kesampaian, belum siap. Belum siap. Sehingga ini tadi tertunda datangnya. Ya kan? Tertunda. Sampai nanti dikasih di waktu yang pas. Ya kan? Waktu yang pas. Ya mungkin di tahun ketiga gue, kalau berbicara tahun keempat sebenarnya. Tahun keempat baru dikasih kesempatan tadi kan, dititipkan anak. Ya tadi berarti di tahun itulah gue pantasnya, ya. Seperti itu. Tidak ada yang kebetulan. Itu aja ya. Itu aja. Man, ingin ngebedah lagi, tapi mungkin durasi lah. Kalau kepanjangan. Sebenarnya kalau kita ngobrol begini tuh nggak cukup waktu 1 jam 2 jam. Iya. Dulu ya bang. Iya. Karena apa ya? Itu dia pembelajaran itu untuk gue pribadi baru ketemu lingkungannya seperti ini gitu kan, baru dapat ya circle gitu kan, circle yang seperti ini tuh berbeda gitu kan. Nah itu rasanya tuh kita pun saling mengingatkan, saling menanyakan, benar-benar azas kekeluargaan kan. Ya. Saling memotivasi, seru lah. Seru. Mungkin next bikin lagi. Ya itu. Nggak usah dipanjangin lagi. Nggak usah banyak lagi. Nanti kita lanjut di next, mungkin di Sabtu depan ya. Karena kita syuting di hari Sabtu. Setiap hari Sabtu, tapi untuk di uploadnya nanti biasanya di hari Senin atau enggak Selasa, Rabu, Kamis gitu. Cuma Sabtu lagi. Jadi ketumpuk tuh si syutingan ini gitu kan. Karena itu juga mungkin Biasanya hari Senin. Hari Senin ya biasanya. Ya. Kini itu aja sharing kita pada kali ini. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi, bukan bermaksud untuk menggurui, mengajarkan, karena kita di sini sharing-sharing aja tentang mungkin pengalaman yang udah pernah kita alami sebelumnya. Terus juga sekarang pun mungkin adalah jawaban dari doa-doa kita yang sebelumnya. Begitupun kalian yang nonton video ini, itu juga bukan salah satu yang kebetulan. Itu juga mungkin kemarin sebelumnya ada niat ingin berubah ataupun ingin menjadi lebih baik lagi, tiba-tiba muncul di beranda kalian video ini, dan ini mungkin jawaban dari doa kalian itu untuk mendengarkan video ini. Mungkin itu aja yang bisa kita sharingkan pada kali ini. Semoga bermanfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap berpikir positif dan produktif.